Hi, Jusin is here. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. I'm very happy we meet again to learn English grammar for intermediate level for sure. Video kali ini Jusin hadir lagi untuk mengajak kalian memahami grammar bahasa Inggris untuk level lanjutan atau level menengah. Alright. Pada video kali ini Jusin akan membahas salah satu kelas kata yakni adverb. Lebih spesifiknya adalah beberapa penggunaan adverb dalam kalimat. Tambahan untuk memberikan konteks baru. Seperti misalnya kata still, yet, already, anymore, any longer, and no longer. Sebelum kita bahas bersama-sama, Jusin harap banget buat teman-teman semua share video Jusin untuk membantu channel ini tumbuh berkembang. Agar menjadi salah satu referensi belajar bahasa Inggris teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan sekitarnya. Dengan tentu saja materi yang komplit. Oke, langsung saja kita mulai bersama-sama. Are you ready? Yup, let's get started. Sebagai pendahuluan, Jusin akan memberikan awalan bahwa ketika kita mempelajari keterangan atau kata keterangan dalam bahasa Inggris kita sebut adverb, berdasarkan makna aslinya. Nah, kata yang Jusin maksud di sini adalah penggunaan still yang berarti masih, yet yang berarti belum, dan already yang berarti sudah. Dan juga 3 frasa lainnya seperti anymore, any longer, dan no longer. Untuk memahami penggunaan keenam adverb ini, Jusin akan berikan ilustrasi contohnya dalam bahasa Indonesia sehingga nanti kalian bisa membandingkannya saat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, Biliana masih di dalam kamar meskipun sudah siang. Ada kata masih yang kita pertebal di sini. Nah, ini yang kita mau bahas. Contoh yang kedua, Tanto tidak bekerja di sini lagi. Yang ketiga, jam 11 dan Beliana belum kesini. Yang terakhir, laporannya sudah kukirim kok. Pada kalimat yang pertama, apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi seperti ini. Beliana is still in the bedroom. Although it's been at noon. Beliana is still in the bedroom although it's been at noon. Jadi penggunaan kata still ini untuk memberikan konteks bahwa pekerjaan itu masih dilakukan. Biasanya penggunaan kata masih juga bisa kita terjemahkan secara formal menggunakan tenses perfect continuous. Misalnya, Beliana has been in the bedroom although it's been at noon. Nah, tetapi mungkin untuk pelajar bahasa Indonesia, struktur kalimat tenses perfect continuous ini agak sedikit memusingkan. Nah, sebagai alternatifnya, kita bisa gunakan adverb aslinya, yakni kata still. Seperti itu. Dan tensesnya tentu saja simple present tense. Ya, sederhananya seperti itu. Dan misal kita gunakan past tense, ya bisa juga. Ya, misalnya, Beliana was still in the bedroom although it was, or it had been at noon. Gitu. Tetapi tentu saja menggunakan simple past. Kemudian, pada kalimat yang kedua, Tanto doesn't work here anymore. Jadi penggunaan kata lagi itu bukan again. Apabila kita merujuk kata lagi dengan konteks, tidak melakukan atau tidak mengulanginya untuk kesekian kalinya, maka kita gunakan anymore. Gitu. Dan ketika kita gunakan anymore, biasanya kalimatnya itu harus kalimat negatif. Tanto doesn't work here anymore. Gitu. Tapi misal kita gunakan no longer, maka kita harus menggunakan kalimat yang positif. Karena no sudah berarti negatif. Menjadi Tanto works here no longer. Seperti itu. Kalimat yang ketiga, it's 11, jam 11. It's 11 o'clock and Beliana is not here yet. Nah, penggunaan kata belum biasanya dalam tenses kita gunakan present perfect untuk negatif.
Nah, karena present perfect berarti sudah, maka negatifnya berarti belum, gitu. Di sini kita bisa gunakan kata makna aslinya dengan tetap menggunakan simple present, gitu. Beliana is not here yet. Nah, biasanya yet ini harus ditaruh pada simple present atau simple past, alright, berkonteks negatif dengan ada kata not. Kemudian yang terakhir, laporannya sudah kukirim kok. I have already sent the report. Nah, kata already ini artinya sudah. Nah, biasanya kita bisa gunakan tenses present perfect atau past perfect. Alright. Tetapi konteks sudah di sini kita bisa wakilkan dengan menggunakan apa? Already. Nah, tetapi khusus already nanti ini ada implicit expressive, ya, expression yang lain. Kenapa? Coba kalian perhatikan pada contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Laporannya sudah kukirim kok. Nah, ada kata kok. Nah, di sini sebenarnya maksud dari kata kok di sini apa gitu. Nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Oke, kita akan bedah satu demi satu. Kita akan mulai dari still. Kata still bila diterjemahkan dari kamus, maka berarti masih. Artinya, kegiatan itu terus berlangsung. Nah, kita bisa menggunakan kok simple tense saat menyisipkan keterangan still. Jadi tidak harus perfect tense. Contohnya, it's lunch time and you still work. Let's call it a day. Udah jam makan siang dan kamu masih kerja. Ayo udahan, gitu. Nah, biasanya kita bisa gunakan perfect tense juga. It's lunch time and you have been working. Nah, let's call it a day. Tapi dengan menggunakan still, itu lebih gampang. Contoh yang kedua, when I met Tania, she was still in relationship with Tama. Ketika aku bertemu Tania, dia masih punya hubungan dengan Tama. Jadi ini menggunakan simple past tense. She was still in relationship with Tama. Kemudian yang ketiga, contohnya, do you still want to go away or have you changed your mind? Kamu masih mau keluar atau kamu sudah berubah pikiran? Gitu. Okay. Do you still want to go away or have you changed your mind? Jadi mostly penggunaan adverb still ini ada pada tenses simple tense. Begitu. Baik itu present maupun past. Alright. Kemudian adverb anymore, any longer, and no longer. Sebenarnya ketiga frase ini memiliki arti yang sama, yaitu tidak lagi. Perbedaannya adalah penggunaannya sesuai dengan bentuk format structure-nya atau kalimatnya. Nah, artinya di sini tidak lagi, keadaan itu sudah tidak lagi berlangsung atau sudah berubah. Contohnya begini, Melissa doesn't take the music class anymore or any longer. She left last week. Melinda sudah tidak mengambil kursus musik lagi. Dia cabut minggu lalu. Gitu. Jadi ada kata lagi itu bukan again. Kalau again itu misal kita minta satu barang, kemudian kita minta lagi. Nah, barang yang lain itu again. Gitu. So di sini untuk anymore dan any longer perlu kita pahami bersama-sama, kalimatnya harus menggunakan kalimat negatif. Makanya kita tulis di sini doesn't dengan warna merah. Melissa doesn't take the music class anymore or any longer. She left last week. Contoh yang kedua, we used to be good friends, but we aren't anymore or any longer. Kita dulu biasa berteman, dan sekarang tidak lagi. Gitu. Contoh yang ketiga, Laras will not play with us anymore or any longer because she's going to move to Singapore. Laras tidak akan lagi main dengan kita sebab dia akan pindah ke Singapura. Jadi, kita hanya menggunakan anymore atau any longer pada kalimat negatif saja. Nah, kemudian selanjutnya, kalau no longer, karena ini sudah mengekspresikan no, artinya negatif, maka struktur kalimatnya harus berupa positif. Artinya tidak ada kata not. Contohnya begini, Melissa no longer takes the music class. Nah, jadi menjadi frase, Melissa no longer takes the music class. Jadi kalimatnya, ini kalimat positif. Dengan simple present di sini, ya ditunjukkan dengan penambahan s pada kata kerja take. Nah, karena subjeknya adalah Melissa, tunggal orang ketiga. Melissa no longer takes the music class. Melissa tidak lagi mengambil kursus musik.
Contoh yang kedua, we used to be friends, but we are no longer. Nah, we are di sini tidak not, tapi we are no longer. Kita dulu biasa berteman, tapi sekarang kita tidak lagi. Kemudian, Laras will no longer play with us because she's going to move to Singapore. Laras tidak akan lagi bermain dengan kita karena dia akan pindah ke Singapura. Oke, jadi contoh kalimat ini sama seperti sebelumnya. Bedanya adalah kalimat sebelumnya itu secara sintaks atau struktur kalimatnya menggunakan not, kalimat negatif, tetapi untuk yang no longer itu menggunakan kalimat positif. Jadi kita gunakan perbandingan sekarang. Penggunaan still dan not anymore. Mita still works here, but Miranda doesn't work here anymore. Jadi Mita masih bekerja di sini, tapi Miranda tidak bekerja di sini lagi. Gitu. Jadi satunya positif, kalimatnya satunya negatif. Kemudian kata yet. Nah, kata yet sendiri dalam bahasa Inggris diartikan belum. Dalam konteks penutur asli, yet diartikan juga sampai sekarang. Maksudnya begini, ketika kita berharap sesuatu itu akan terjadi, biasanya kita gunakan kata ini dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Nah, jadi maksudnya itu ketika kita berharap sesuatu itu akan terjadi. Misalnya begini, it's been late, Rara is not here yet. Nah, kita punya ekspektasi bahwa Rara ada di sini gitu, tapi ternyata belum. Oke, it's been late, Rara is not here yet. Sudah terlambat, Rara belum kesini sampai sekarang. Gitu. Atau, have you looked out the garage sale yet? Have you looked out the garage sale yet? Kamu sudah memeriksa toko garasi belum? Gitu. Jadi ekspektasinya kamu udah meriksa gitu. Makanya dia tanyakan. Nah, sebagai catatan, biasanya kata gunakan yet ini, ketika kita menggunakan kata yet, itu berada pada kalimat yang menggunakan tenses perfect tense. Sudah atau belum, gitu. Nah, sekarang kita akan coba perbandingkan penggunaan kata yet dan penggunaan kata still. Contohnya begini. Rihanna got fired 2 months ago. Okay, and is still unemployed. Rihanna dipecat 2 bulan lalu dan masih menganggur. Oke, contoh yang kedua, Rihanna got fired 2 months ago and hasn't found another job yet. Jadi Rihanna dipecat 2 bulan lalu dan belum mendapatkan pekerjaan sampai sekarang. Gitu. Clear? Oke ya. Nah, kata still juga bisa diletakkan pada kalimat yang negatif, yang mana memiliki arti yang sama dengan not yet. Gitu. Contohnya begini, I texted Mila. Aku mengirimi Mila pesan. She hasn't texted me back yet. Dia masih belum membalasnya. Jadi sampai sekarang masih belum ada balasan. Contoh yang kedua, I texted Mila. She still hasn't texted me back. Aku mengirimi Mila pesan. Dia belum membalasnya sampai sekarang. She still hasn't texted me back. Artinya masih belum. Sampai sekarang masih belum. Gitu. Nah, itu perbandingan penggunaan adverb still dan yet. Dan yang terakhir, penggunaan kata already. Nah, kata already bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sudah. Konteksnya ialah hal tersebut sudah terjadi lebih dulu dari yang kita bayangkan. Gitu. Nah, biasanya kita letakkan kata already di tengah kalimat. Contohnya begini. Have you sent the record of the meeting? I have already sent it to the team. Apakah kamu sudah mengirimkan rekaman rapat? Aku sudah mengirimkannya kok. Nah, jadi penggunaan kata kok ini untuk memberikan implicit meaning bahwa kegiatan itu sudah dilakukan sebelum kita bayangkan atau lebih awal dari yang kita bayangkan. Begitu. Contoh yang kedua, does Joe already know the truth? Apakah Joe sudah tahu kebenarannya? Nah, does Joe already know the truth? Apakah Joe sudah tahu kebenarannya? Kemudian, I've only just had lunch and I'm already hungry. Aku baru aja makan siang dan sekarang sudah lapar. Okay? And I'm already hungry. Dan sekarang sudah lapar lagi. Jadi, ekspektasinya sih ya nanti laparnya. Cuman terjadi dulu. Ya. Perasaan lapar ini muncul ya lebih awal dari yang kita bayangkan. Nah, maka kita gunakan kata already. Jadi itu adalah penggunaan beberapa adverb yang penting untuk kalian pahami bahwa ternyata dalam bahasa Inggris semakin kalian masuk kepada level yang lebih tinggi, kalian tidak terpaku pada tenses aja. Ternyata banyak sekali ekspresi-ekspresi bahasa Inggris yang bisa menjadi alternatif. Nah, tetapi memahami tenses itu adalah basic fundamental understanding dan itu penting gitu. Nah, kalau sudah paham di level basic, barulah kita masuk pada level yang menengah. Dan disinilah Justin hadir untuk memberikan materi yang urut.
Mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan pada video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. If you think that you have a question, just please drop down on the comment box below any single question or queries that you have in mind. Maybe that's all. The last I say here, okay, see ya international and searchable people. By then, dadah!